side eye. Criminal offensive side eye. Tapi bohong. Halo, jadi kita lagi wawancara dan ini ada buah blueberry itu bapak-bapaknya. Mau iya. Pengen anggur. Anggur terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari 12 MIPA 4 kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Regina Malesa Sikirana. Nama saya Putri Nafitasari. Saya Zawa Ramadanti. Nama saya Lena Prabahayu. Saya Kansara Sultahia. Saya Siti Nurfadilah. Saya Muhammad Nabil Fawaji. Saya Emrehan Ramadan. Saya Anjin Nugroho. Saya Muhammad Fahri. Saya Muhammad Bilal Mujadi. Di sini kita akan melaksanakan observasi peternakan ayam. Dadah. Halo Bapak. Halo, Bapak. Perkenalkan kami dari SMA 5 Kota Serang. Nama saya Regina Malesa Sikirana. Dan nama saya Muhammad Fahri. Ya, sebelumnya kita mau nanya-nanya nih. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Ya. Sebelumnya nama bapaknya siapa? Saya Farid. Farid. Oh, Pak Farid, mulai peternakan ini ikut sendiri apa mulai dari PT gitu? Saya mulai dari nol. Berarti sendiri. Oh, sendiri ya. Terus gimana sih Bapak memulai awalnya tuh gimana memulai usaha ini tuh? Berawal saya di sini baru 2 tahun lebih. Ya kan sebelumnya saya merantau. Cuma saya pernah ternak ayam juga. Nah, setelah habis rantau datang sini, saya kembangkan di sini. Nah, di sini saya mulai dari nol. Memang dari nol, belum pernah yang namanya beli ayam. Walaupun saya punya ayam, tapi belum pernah saya beli ayam. Kayak gitu. Maksudnya gimana? Saya mulai dari nol. Berawal itu saya beli dari telur. Nah, beli telur saya tetaskan sendiri dengan inkubator. Nah, setelah berkembang saya bikin indukan, akhirnya saya bisa jual telur. Ini kan ayam kampung petelur ya. Nah, jadi dari awal beli telur sekarang sudah jual telur. Jadi persiapannya tuh matang gitu ya? Iya. Ya. Persiapan bapaknya. Terus usaha ini tuh dikelola sendiri apa bersama apa peternakan yang lain gitu, barter apa gimana? Nah, untuk di Serang ini kebetulan ya. Ini saya kan untuk ayam kampung petelur itu sudah belum banyak, masih bisa terhitung. Terus kebanyakan dari Serang itu larinya ke sini gitu. Jadi untuk bikin usaha apa sih peluangnya ayam apa ini ya kan, ada yang berminat ayam petelur lari ke sini. Jadi rata-rata yang punya ayam seperti ini mungkin bisa jadi 70-80% dari sini gitu. Makanya di sini kalau di Bapak ini peternakan ini usahanya sampingan apa usaha utama Bapak? usaha utama sih. Utama. Kalau proses pembuatan kandang sama persiapan yang dibutuhkan tuh dalam membuat peternakan itu Bapak tuh kayak gimana? Proses pembuatan kandang. Iya. Jadi dari kandangnya, dari pakannya segala kayak gitu. Proses. Prosesnya ya berawal kan dari yang kecil dulu ya. Untuk kandang sih idealnya kita lihat populasi ya kan. Adapun yang pakai ukuran 1x1 atau 1,5x1 untuk yang DOC ya kan, nanti kan lambat laun kan besar, otomatis kan dipindahkan di kandang. Itu kandang pun banyak berbagai macam ini ya, apa istilahnya, ada yang sistem panggung ya. Panggung tuh seperti inilah. Ini kandang panggung koloni ya kan. Kalau untuk DOC paling yang sekedarnya aja, asal untuk cukup kenyamanan ayam gitu kan. Adapun yang ukuran yang umbaran itu sekiranya kayak di tanah kayak gitu kan. Ada yang baterai.
baterai itu susun, nanti di sana ada kandang baterai kayak gitu. Jadi setiap umur itu masing-masing ada bedanya gitu. Oh, dibedain tiap Iya, manusia gitu. kalaupun memang ada yang satu dari nol sampai panen itu mungkin habis lahan juga ya, tempat Iya, juga. Gitu. Emang ayam kecil dikasihnya yang gede gitu kan, lebih bagus kan, bagus ke tempat yang kecil, menyesuaikan gitu kan. Berarti tergantung umur dan Tergantung umur ukuran Iya, ya. Kira-kira nih ya Pak, untuk proses pemberian pakan yang biasa diberi itu gimana Pak? untuk Pemberian pakannya. untuk ayam kan sebenarnya ini ya, dia kan pemakan biji-bijian. Iya. Tapi bukan berarti tidak ngasih protein seperti dari protein hewan gitu kan. Kita harus juga perhatikan ya, seperti halnya manusia lah ya kan. Itu kebutuhan protein pun itu macam-macam. Dari segi umur, seperti umur dari DOC itu maksudnya apa ya, singkatan ya, Dioxic ya. Umur sehari sampai 1 bulan itu membutuhkan protein sekitar 21 sampai 23%. Taruhlah patokannya kita 22%. Kalau di sini 22% udah cukup. Ya, dari umur 1 hari sampai 1 bulan, bahkan ada yang 1,5 bulan. Iya. Nah, untuk kesananya itu ayam tidak membutuhkan banyak protein lagi. Misalkan dari 1,5 bulan sampai 3 bulan dia butuh cukup 21 di bawah. Nah, 19 sampai 21. Kita lihat tengah-tengahnya 20%. Semakin kesananya protein yang dibutuhkan semakin berkurang ya kan. Seperti halnya yang layar yang sudah produksi telur, dia tidak membutuhkan protein banyak tapi kalori. Iya. Kan, kalori. Dia butuh sekitar 17 sampai 19, patokan 18% ya kan. Adapun yang pakai yang 17%. Seperti ayam negeri bahkan 16% bisa. Yang penting kalorinya banyak. Jadi tiap umur itu bukan sama proteinnya, tapi semakin dewasa protein semakin berkurang. Gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira nih Pak, kalau misalkan peternakannya ini misalkan tiba-tiba ada hama gitu atau penyakit gitu ya kan, kira-kira bagaimana sih Bapak mengatasinya dan bagaimana juga cara pencegahan Bapak gitu? Nah, untuk pertama hama ya, hama itu seperti predator, musang, tikus, kucing, pokoknya yang mengancam gitu kan. Yaitu mengatasinya mungkin banyak cara, setiap tempat beda-beda ya. Ya kan? Yang intinya sih kandang tertutup, berarti kan jauh dari predator kayak gitu. Pertama itu dari hama ya. Utamakan bersih dulu kandang, terus tertutup. Nah, itu udah jelas ya. Beda sama dengan hama-hama kayak tikus, itu paling bikin kaget, kucing bikin kaget aja, bikin panik ya, panik. Terus untuk apalagi tadi penyakit. Untuk penyakit sih dari segi ini ya, biasanya dari segi kandang bisa kita dari desinfektan, penyemprotan, pencegahan dulu ya, pencegahan penyakit, pencegahan desinfektan, penyemprotan rutin, terus pengasapan. Maksudnya pengasapan itu mengusir nyamuk, lalat, jadi mencegah berkembangnya nyamuk atau lalat gitu ya. Nah, itu untuk pencegahan. Terus untuk mengatasinya gimana kalau ada ayam sakit? Apa yang harus dilakukan ya? Pertama, pisahkan dulu. Di karantina ya? Di karantina dulu, dipisahkan dari yang lain, mencegah penularan ya kan. Itu untuk dipisahkan, baru kita rawat ya, seperti halnya perawatan kayak pemberian antibiotik, ya jamu-jamuan, pokoknya perawatan spesial lah ya kan. Ya tergantung penyakitnya apa. Kayak gitu. Terus apa lagi ya? Nah, untuk pembibitan ini kira-kira pada usia berapa sih Pak? Pembibitan? Iya. Kita kan pakainya ayam kampung ya, ayam kampung petelur. Untuk pembibitan itu maksudnya kan mulai bertelur atau bagaimana? Ya, waktu mulai bertelur. Itu untuk waktu mulai bertelur sekitar 4,5 bulan sampai 5 bulan. Itu masih belajar bertelur. Tapi telurnya biasa, kalau untuk belajar bertelur kan kecil-kecil ya. Iya. Jadi untuk di
pasarin itu belum bisa karena tidak masuk pasar, ya kan. Paling ukuran sekitar 6 bulan bisa dipasarkan. Terus adapun untuk produksi telurnya di puncaknya itu sekitar dia sampai 2 tahun. Itu sampai puncak ya, 2 tahun. Jadi mulai terasa turunnya itu sekitar 2 tahun lebih gitu kan. Untuk akhirnya pun sekitar 3 tahun lebih. Ya, untuk akhir maksudnya masa produksi berturun itu sekitar 3 tahun. Tapi kalau 3 tahun masih menguntungkan, masih dipertahankan. Sebab ini ayam kampung, bukan ayam kampung negeri. Bukan ayam negeri gitu ya. Kira-kira untuk proses pemanenan yang terjadi pada ayam ini gimana ya Pak? Pemanenan ini kan ayam kampung petelur ya. Iya. Untuk panen tiap hari. Oh, tiap hari. Ya. jadi rutin aja gitu. Rutin tiap hari ambilin, kalau nggak diambilin numpuk. Iya. Nah, gitu Berarti ya. kalau kayak seminggu gitu kira-kira bisa ngasilin berapa telur ya Pak? Untuk tergantung populasi kita pakainya bukan per minggu, per hari. Per hari. Jadi Kalau per hari itu Kalau per hari berapa gitu Pak? kalau populasi 100 ekor ya kan, ya, mungkin sekitar bagus-bagusnya itu 60 sampai 80%. Nah, gitu. Tiap hari itu. Iya. Kalau memang sehat, bagus bisa nyampe 80 butir per hari. Butir. Ya. Juga ya. Nah, terus kira-kira untuk pembersihan kandangnya nih Pak, kira-kira gimana nih? Kita rutin. Ya, rutin pembersihan kandang ya kita kuras ya kan, namanya kotoran seperti halnya ada pohon gitu kan ya. Iya. Pohon kita rawat, kita nikmati buahnya, masa kita nggak bersihin lahan bawahnya gitu iya. kan, kayak gitu. Jangan cuman kita nikmatin buahnya aja gitu kan, kayak gitu. Untuk pembersihan tetap rutin. Setidaknya mengurangi yang namanya kandang ya, Iya. mengurangi baunya aja lah kayak gitu. Cuma ya alhamdulillah di sini walaupun padat penduduk kayak gini, belum ada istilahnya komplain kayak gitu. Saya menjaga yang penting tetangga merasa nyaman dulu kayak gitu. Oh iya, ada pertanyaan terakhir yang harus kita tanyain ya. Ya. Kalau proses pengawinannya itu gimana? Kalau ayam itu kawin nggak sih? Kawin. Ya. Jadi gini. Ada 2 macam telur untuk dipasarkan ya. Pertama yang untuk ditetaskan yang namanya fertil ya kan. Fertil itu yang dibuahi. Oh, yang Nah, yang dibuahi. Itu untuk biasa ada perkawinan itu antara jantan sama betina itu enggak satu-satu. Ya kan. Ada yang pakai betina 5, jantan 1, ada yang 4. Kalau punya saya 4. Ya kan. Cukup 4. Ya kan. Tapi kalau untuk yang konsumsi kita nggak pakai jantan. Gitu. Terus apa lagi? Sudah cukup. Sudah sih Pak. Sampai situ aja pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih Bapak sudah mau menjawab iya. pertanyaan. Kasih ya Pak. Ya, saya semoga bermanfaat. Iya. Ya kan. Kalaupun ada pertanyaan yang lain nggak apa-apa langsung WA. Siapa tahu saya bisa jawab gitu kan. Iya. Nggak apa-apa. Siap Pak. Ya, terima kasih. Iya. Ayam, macam-macam ayam yang aku tahu. Ayam, banyak ragam ayam kau harus tahu. Ada ayam bakok, ada ayam kampung, ada ayam kate, ada ayam yang ketawa, ada ayam hutan, ada ayam kalung, ada ayam negeri. Rasanya enak sekali. Enak. Ayam, hewan lucu yang berkaki 2.
tahu. Ayam, ayam, banyak ragam ayam kau harus tahu. Ada ayam bakok, ada ayam kampung, ada ayam kate, ada ayam yang ketawa.